Oh ini udah masuk Nah ini. ini udah bisa. Bisa. Nah akhirnya dok, saya tuh deg-degan banget. Tadi kan Perhimpunan Rheumatologi Indonesia tuh IG Live. Tapi ternyata mereka itu sudah IG Live, sudah jawab-jawab dan lain-lain. Ternyata nggak share online. Loh, Jadinya nggak tersiar semua. Terima kasih sekali ya yang sudah hadir pada malam ini untuk meramaikan. Terima kasih Dokter Yu, terima kasih Dokter Adel. Ini kita di sini bersama dua orang pakar, dua senior kami nih. Tuh, pakar, ini orang pembelajar aja dok. Pembelajar Dokter aja. Adel itu, Dokter Yu itu dokter spesialis bedah saraf ini. Dok, ini saya tuh kepengen tahu dok, kok bisa dipanggil Dokdes itu kenapa dok? Ya gini, kalau perkara Dokdes itu sejak tahun 15 itu ya, 2015. Tahun 2015 tuh di Twitter tuh semua orang tak bedes-bedes no gitu ya. Karena ya memang kita kan bedes gitu ya. Bedes itu kan kera. Manusia ini kan kera besar gitu. Jadi saya itu melakukan sosialisasi bahwa manusia itu ya memang kera, itu kera besar. Kita ini kera besar gitu. Kera besar selain manusia yang sekarang masih ada siapa misalkan orang hutan, gitu ya, simpanse, bonobo, gorila itu kera besar, kera. Kalau monyet itu yang punya ekor panjang itu monyet gitu. Padahal pada dasarnya saya itu ya hanya mau menjelaskan gitu. Manusia ini ya binatang gitu, binatang. Kalau kita tidak mau mengakui bahwa manusia binatang, lah terus kamu ini apa? Tumbuhan, jamur, bakteri loh. Yang namanya kehidupan itu ada 5 kingdom ya, mulai kingdom bakteri, terus monera, jamur, tumbuhan, manusia binatang. Animal. Kalau kita itu bukan binatang, terus kamu mau masuk kelompok mana? Jamur, tumbuhan gitu. Nah terus kalau enggak kelompokmu itu apa gitu ya. Nah kita ini Kingdom of Animalia, terus kemudian masuk dalam film Chordata atau Vertebrata, masuk dalam kelas Mamalia gitu ya, masuk dalam ordo Primata. Primata itu ordo banyak, bukan hanya golongan kera dan monyet gitu. Nah kera itu kalau bahasa Jawanya ya bedes gitu. Nah, makanya terus kemudian saya menyebut manusia itu sebagai bedes gitu ya. Nah, terus saya dipanggil. Kalau situ dibilang dokter bedes, emang bedes nggak apa-apa gitu. Dipanggil lah saya Dokdes, emang bedes kok. Kenapa memang gitu? Saya bedes itu. Saya bukan kecoa, saya bukan golongan reptil, saya golongan bedes gitu. Ya nggak apa-apa. Mau disebut bedes nggak mau gimana? Ya itu sebabnya terus saya disebut bedes mulai tahun 2016. Jadi di Twitter saya itu kalau saya nyebut manusia itu ya bedes, dan kalau dalam bahasa Inggris saya menyebut dengan apes gitu ya. Jadi manusia itu apes gitu. Jadi apes itu ya manusia itu masuk golongan apes itu. Lah kamu itu loh kalau nggak sebut apes mau apa? Golongan wedus. Yang bukan, kalian itu apes itu. Itu awalnya ya Lisa. Gitu. Iya. Saya tuh seneng banget loh Dokter Yu bisa gabung, ini kayak mimpi jadi kenyataan loh dok. Kita itu ngefans Dokter Yu loh. Kamu jangan lebay. Ini loh ya. Kalau nggak lebay itu bukan Dokter Lisa, Dokter Yu ini belum kenal berarti. Ya, lebay itu ya, tapi memang manusia itu lebay karena kita itu yang namanya keracunan epistemologis. Kita tuh jadi lebay. Kita itu tidak bisa menyikapi segala sesuatunya itu apa adanya. Itu sulit gitu. Karena manusia memang keracunan epistemologis, tidak melihat segala sesuatunya itu apa adanya, apa, kenapa, dan bagaimana secara apa adanya, bukan bagaimana seharusnya. Kalau kita sudah menyikapi seharusnya itu kan begini, lu yang mengharuskan itu sopo, mbakmu, bukan, nggak ada keharusan itu gitu. Manusia itu kan harusnya gini, lu yang mengharuskan itu lo siapa gitu, nggak ada keharusan. Kita memahami secara ontologis karena posisi saya sebagai saintis ya. Kalau sebagai dokter ya memang ada banyak dokter itu terus ngomong epistemologis itu ya, yang namanya kode etik itu, disiplin profesi itu sudah epistemologis semua gitu. Tapi kita memahami
kenapa epistemologis itu seperti, jadi saya memahami epistemologis juga secara ontologis gitu. Jadi ya saya dari kecil dibilang heartless ya. Lu bukan heartless, aku ini juga punya perasaan. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Jangan iya disuruh bilang enggak gitu. Ya, itu makanya dari kecil saya tuh banyak musuhnya gitu. Banyak musuhnya tuh banyak. Banyak apalagi di bidang psikiatri. Gini, psikiatri tahun 80-an itu masih berpegang pada Freudian gitu. Ya, iya, itu ya. Bayangin aja, bagaimana kita dilihat secara filosofis gitu. Nggak masuk akal banget. Lu kenapa nggak pakai filsafat yang lain? Kok filsafatnya Jung atau filsafatnya lain lah gitu. Lo kok milih Freud gitu? Kenapa gitu? Ya malah bayangin aja yuk. 100 tahun lebih gitu ya. Psikolog dan psikiatri itu melakukan pendekatan itu secara filsafat. Bayangin aja loh. Kesehatan loh gitu ya. Itu sudah masuk akal. Padahal ya tahun 86 itu tahun 80-an ya, tahun 80-an, tahun 85 saya mulai koas itu. Nah, ini kan ya ilmu-ilmu kuno loh. Udahlah, pendekatan psikoanalisa ini nggak masuk akal lah ini. Bagaimana yang namanya kesehatan kita diklasifikasi berdasarkan mimpi. Oh my god ya. Wah, itulah itu mimpi loh. Itu nggak masuk akal lah itu. Nggak masuk akal bagi saya itu. Tapi ya bagaimanapun juga kita itu kan perlu pegangan gitu ya. Ribuan tahun orang berpegangan pada hal-hal yang nggak masuk akal memang gitu ya. Memang ribuan tahun itu orang itu punya pegangan pada hal-hal yang nggak masuk akal supaya hidupnya nyaman gitu ya. Dan pada tahun 80-an itu saya melihat psikolog, psikiater, bahkan neurolog itu. Ya, bahkan neurolog gitu ya. Neurolog ini, Dok. Iya, tahun 80-an saya melihat mereka itu hanya puas sampai pada diagnosa. Puas mereka itu pada diagnosa. Udah, kalau sudah bisa mendiagnosa itu kayaknya udah selesai tugasnya itu. Karena apapun diagnosanya ya. Zaman segitu obatnya ya itu aja. Apapun diagnosanya. Ya. Bukannya sampai sekarang ya, Dok ya? Oh, tidak. Kalau sekarang Dok ya, obat-obatan sudah bagus, pendekatan sudah banyak gitu ya. Pendekatan sudah banyak. Kalau dulu misalnya, neuro gitu ya, Parkinson syndrome gitu ya. Waktu itu belum disease namanya, tahun 80-an itu karena yang namanya waktu itu kita itu enggak tahu kenapa itu ya. Awalnya kan Muhammad Ali tahun 80. Tahun 80 Muhammad Ali itu ngetop namanya Parkinson syndrome gitu ya. Lah aku ini mahasiswa kedokteran awal, itu ya Parkinson syndrome gitu ya. Nah, ternyata ya itu tadi kumpulan gejala-gejala yang tidak jelas asalnya. Nah, ya bayangin aja. Kita ngomongin gejalanya nggak tahu sebabnya. Lah ketika obat itu apanya yang diobati sebabnya aja nggak tahu gitu. Jadi tahun 80-an itu saya itu frustasi juga mau belajar kedokteran. Iki loh posisi gini. Iki ya pelajaran karena gini. Orang di luar sana melihat dokter itu sebagai saintis gitu ya. Lah yang saya lihat dokter itu tukang gitu. Dokter itu tukang, handyman. Mereka itu bekerja itu dengan prosedur yang ada, dengan SOP gitu loh. Nah, ada buku petunjuknya harus ngapain gitu. Jadi ya, saya melihat dokter-dokter bekerja di rumah sakit itu berdasarkan SOP gitu ya. Berdasarkan yang pedoman diagnosa dan terapi. Wes, dia itu pokoknya buta. Ini memenuhi kriteria diperlakukan sebagai ini. Kalau enggak, dia dicaci maki sama seniornya itu. Karena tidak mengikuti pedoman diagnosa dan terapi. Ini apa ya gitu. Jadi waktu itu ya, waktu saya clerk gitu ya, semester 7, semester 8 itu. Frustasi saya jadi dokter. Iki opo sih? Ini sains model opo gitu ya itu. Dan kalau saya ngomong secara sains, dokter itu banyak yang baper gitu. Aku ini ngomong sains itu. Dokter itu baper gitu. Jadi ya pokoknya gitu loh, ya nggak gitu juga lah dok. Ini kan segala sesuatunya itu harus dibuktikan secara sains. Tapi dalam kedokteran itu, kalau menurut saya gitu. Loh, ya sainsnya itu gimana gitu ya. Tahun 80-an itu saya betul-betul frustasi lah menghadapi dunia kedokteran.
waktu itu. Apalagi di dunia perilaku manusia. Buta kita itu. Buta itu. Ya namanya neurolog itu tidak belajar soal perilaku manusia. Enggak itu. Neurolog itu mendiagnosa penyakit-penyakit yang diderita manusia supaya manusia itu tidak menderita dan hidup lebih lama. Itu tugasnya neurolog itu. Setuju. Ya, itu tugasnya neurolog gitu. Bagaimana manusia itu nggak mati gitu gara-gara stroke gitu ya. Padahal waktu itu obat itu yang ngawur lah itu. Ngawur. Ya, lo bener itu ya. Tahun 84. Bayangin ya, Dok ya. Tahun 84 ada diagnosa impending herniasi. Tahun 84, impending herniasi. Terus kemudian sama residennya itu residen neuro itu, kepalanya dibalik. Jadi Trendelenburg itu, iya, mencegah herniasi karena herniasi itu turun terus dibalik. Oh my God, aduh gitu ya. Ini loh ya, bener-bener waktu itu, bener-bener itu kayak dirimba. Ini ya orang-orang ini belajarnya dari apa? Waktu itu karena saya baca, saya sejak semester 2 itu yang saya baca textbook. Saya nggak pernah baca yang namanya baca FK-nya di itu mana, Dok? FK-nya di mana? FK-nya di mana? Surabaya, UNER, iya. Saya baca itu textbook. Bagaimana dalam otak mereka impending herniasi itu kalau orangnya itu dibalik herniasinya nggak jadi itu bagi saya ini dokter ini sekolahin dia bayar apa sih gitu ya. Ini loh padahal ya waktu itu tahun 84 saya sudah baca yang namanya herniasi itu karena tekanan di dalam kepala yang tinggi gitu ya. Karena ada ketambahan mes, terus kemudian ada yang namanya edem cerebri. Lah kalau dibalik, ya darah makin puling di situ loh ya, makin ya gimana sih gitu. Tetapi yang dilakukan residen pada saat itu dibenarkan oleh konsulen-konsulen pada saat dia itu melakukan morning report. Lah apa nggak frustasi ini? Mereka itu tidak baca yang namanya teori terbaru tentang herniasi gitu. Wah, aku ngelundasku, pikirku, iki aku salah sekolah, apa sih gitu ya. Gitu, jadi ya akhirnya saya tuh semacam jadi alien gitu. Ini sing salah iki aku, apa sih gitu ya. Jadi akhirnya ya saya menyelesaikan kedokteran itu dengan ogah-ogahan, bukan dengan ogah-ogahan ya. Karena waktu itu saya juga berkutat dengan depresi saya. Depresi berat saya sejak tahun 86. Saya berkutat dengan depresi saya. Jangan-jangan kurang tidur, Dok. Kurang istirahat. Saya sejak kecil memang nggak tidur gitu. Jadi ini Dok, masuk ke poinnya ini. Sejak kecil tuh saya nggak tidur itu. Dan saya kalau capek ya, merasa capek gitu, saya duduk, terus kemudian saya baca buku, baca komik itu, capek saya hilang gitu. Capek saya hilang. Capek saya itu hilang. Ya saya baru tahu sih, saya setelah belajar neuroscience, belajar genetika, memang tidak dipungkiri bahwa rata-rata manusia itu menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur. Ya itu berarti tidur itu penting gitu loh ya. Ya jadi tidur itu penting. Kenapa loh? Manusia itu sejak zaman nenek moyang kita dulu, sejak zamannya nenek moyang kita guru pengumpul dulu itu memang menghabiskan waktunya sepertiga hidupnya itu untuk tidur. Artinya tidur itu penting. Kenapa? Lah karena yang ada yang persisten dalam kehidupan ini dalam jangka waktu yang lama itu memberi manfaat evolusioner, udah pastilah itu gitu ya. Iya. Hanya saja misteri gelap dan terang, Dok. Enggak lah ya, kalau gelap dan terang itu kan karena kita itu bertransformasi dari binatang malam ke binatang siang. Nenek moyang kita itu binatang malam semua. Itu yang menjelaskan mamalia itu 87% binatang malam itu. Nah itu baru tahu itu. Nah sekarang kan yang ketinggalan yang masih ada di dalam diri manusia apa, Dok? Kalau dilihat kan sekarang udah ada penemuan ya dengan blue light ini ya, Dok ya, blue light. Kalau dipaparkan dengan blue light terus kan akhirnya kita nggak tidur, Dok.
Sekarang begini loh ya, saya itu nggak kena blue light juga nggak tidur gitu. Nah, ini kan anomali Loh, kalau dokter. bisa kita bilang anomali, tapi kan kita mengatakan otak kita bekerja secara unik masing-masing orang. Nah, lah Masing-masing orang itu gimana bekerja itu, secara Dok? unik. Loh, ya memang unik. Kalau Orang aku nggak tidur, kamu tidur gitu ya. Iya, Itu ya. kan berarti Tapi aku unik. Kamu balik juga ke unik. ya, balik ke konsep sainsnya, Dok. Sains kan pola, Iya. Dok. Loh, Ada pola kita dan tren, mempelajari Dok. apa adanya. Pola, it's okay pola. Tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi tidak berlaku umum. Oh, iya, iya. Tidak berlaku umum. Cuma kedokteran ini memang keracunan yang namanya epistemologis. Mereka tuh mengakukan normal dan tidak normal. Nah, Kehidupan itu betul, tidak betul. ada. Kehidupan itu tidak ada yang normal, tidak ada yang tidak normal. Semua itu variasi Keren, gitu. keren. Semua variasi. Termasuk Semua penyakit, variasi. Dok. Termasuk Loh. penyakit. Nah, kalau itu penyakit itu ya normal juga, variasi dari normal. Itu yang namanya bakteri itu juga berjuang untuk hidup, makan kita gitu. Betul, betul. Kita untuk berjuang mematikan mereka, kita membunuh mereka gitu. Manusia ini ya sebagai binatang untuk melanjutkan kehidupan kita itu harus mengambil kehidupan lain. Ngambil kehidupannya beras, ngambil kehidupannya ayam, ngambil kehidupannya kambing gitu. Ya, tapi kita tidak pernah merasa jadi binatang buas. Begitu singa makan kambing, kita bilang binatang buas ya. Padahal singa makannya cuma kambing. Lah kita, ya binatang, ya tumbuhan, ya jamur kita makan semua gitu. Kita itu kenapa? Kita itu sudah keracunan epistemologis, terus narsis juga. Kita menganggap diri kita terlalu tinggi gitu. Bagaimana? Kita menganggap penyakit itu ya penyakit memang. Cuman kedokteran memang bukan sains. Kedokteran itu moral. Kedokteran itu berpihak pada kepentingan manusia. Gitu. Betul, betul. Yang kedokteran itu moral. Moral yang berbeda dengan moral-moral yang lain. Ada nilai-nilai yang dipegang dalam kedokteran. Ya. Kalau binatang lain boleh dikorbankan untuk manusia. Kalau manusia tidak boleh dikorbankan untuk manusia lain. Itu adalah etika kedokteran, moral kedokteran. Moral kedokteran juga tidak sama dengan moral-moral yang lain. Kalau seandainya ada penjahat, buronan, ketembak, datang ke ruang praktek saya, tugas saya adalah menyelamatkan dia, bukan lapor polisi gitu. Bukan lapor polisi. Meskipun kalau ada satpam lapor polisi, saya juga nggak bisa menghalang-halangi gitu. Kedokteran ini, yang namanya normal dan tidak normal itu ada dalam terminologi kedokteran, bukan biologi. Kalau biologi saya tanya misalnya ya, biologi itu pohon akasia itu yang normal jumlah dahannya berapa? Gitu. Nah, ya semua variasi dari normal gitu. Ya, manusia itu mana yang normal? Yang mancung apa yang pesek? Lah normal gitu, semua varian normal. Yang matanya sipit, matanya belok, normal gitu. Terus kemudian yang rambutnya keriting apa rambutnya lurus, normal semua. Tapi begitu, misalkan ini, manusia itu yang normal suka asin apa suka pedas apa suka manis? Jawabannya biasanya ya normal semua. Tapi kalau saya tanya, manusia yang normal tuh laki-laki yang normal tuh yang suka perempuan apa suka laki-laki? Nah, mulai bawa moral yang lain itu. Dalam kedokteran nggak ada urusannya itu. Bahkan dalam kedokteran loh ya, sejak tahun 74, ya, sejak tahun 74, itu pada saat PPDGJ 2 gitu ya, PPDGJ 2 tahun 84. Yang namanya homoseksual itu bukan lagi penyakit. Kalau memang ke situ bener dokter, beneran gitu, ya tidak mengatakan itu penyakit. Tetapi kita itu ya itu tadi, keracunan epistemologis. Kita itu hanya membenar-benarkan apa yang ingin kita percayai. Instead of sebaliknya, samalah dengan penelitian itu. Kita tuh kekeh pada namanya hipotesa kita. Kita kekeh loh, berjuang hipotesa kita itu harus benar gitu ya. Tapi ya memang begitu. Memang begitu caranya sains itu bekerja. Kalau suatu saat ada kebenaran baru, ya kebenaran lama ditolak. Itu sains. Kalau secara sains, orang yang tidur sedikit, tidurnya banyak, itu variasi dari normal. Secara sains. Secara kedokteran, yang disebut tidak normal itu adalah hal-hal yang membuat orang gampang sakit dan membuat orang gampang mati. Itu tidak normal. Hemoglobin, yang normal berapa?
antara 10 sampai 18. Kurang dari itu tidak normal, lebih dari itu tidak normal. Kenapa? Orang gampang sakit dan gampang mati gitu. Itu ada dalam terminologi kedokteran yang membela manusia gitu. Misalnya di air kencing kita temukan bakteri, kita katakan kita sakit, loh itu kan bagus dong untuk bakterinya bisa hidup lama harusnya gitu ya, membunuh. Loh, kalau kita membela bakteri loh ya gitu. Nah, ini kan beda gitu. Nah sekarang kalau dalam sainsnya tidur itu apa itu? Ya pada saat setelah selesai jadi dokter bedah saraf, saya tuh jatuh cinta sama yang namanya neuroscience tahun 96 ya itu. Ya saya mempelajari, termasuk mempelajari tidur. Kenapa saya itu nggak tidur gitu ya? Dan kenapa teman-teman saya di Jepang itu tidurnya 1 jam 2 jam seger-seger aja itu, apa namanya, dia juga lama hidupnya gitu, sehat itu, sehat banget itu. Dokter-dokter bedah saraf di Jepang itu umur tidurnya 1 jam 2 jam, 1 jam. Dan pola hidupnya itu dibilang tidak bagus lah ya oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Kita itu pulang jam 2, jam 1 baru pulang dulu ya waktu masih itu. Terus nunggu profesornya pulang. Dia tuh lihat itu profesor itu mobil putih itu mobilnya itu kalau dia belum pulang kita jangan pulang. Loh gitu. Hah? Gitu ya caranya mereka bekerja di sini ya. Mereka begitu mobil putih berjalan dia mulai ringkes-ringkes jam 1 malam ringkes-ringkes gitu ya. Keluar rumah sakit jam 2. Pulang, enggak, mampir dulu ke kedai mabuk-mabukan, minum bir gitu. Ya ampun. Tapi jam 6 mereka kerja lagi gitu, seger gitu ya. Loh, dan itu dilakukan bertahun-tahun menjadi pola kehidupan. Apakah sehat sampai sekarang mereka yang sehat? Tapi ada hubungannya enggak dok? Di Jepang kan angka depresinya tinggi, angka bunuh diri tinggi. Di Jepang mereka bunuh diri bukan karena depresi. Beda itu. Angka depresi di Jepang dengan di negara yang lain itu nggak banyak bedanya. Nggak terpaut. Di dunia ini rata-rata 1 dari 5 orang pernah depresi. Sama dengan di Jepang. Sama itu. Angkanya tidak berbeda. Angka bunuh diri di Jepang itu karena kebudayaan. Kalau mereka malu, mereka bunuh diri. Bunuh dirinya disaksikan istrinya, disaksikan semuanya. Itu. Bukan karena depresi itu. Di belahan dunia lain bunuh diri itu 96,8% rata-rata di seluruh dunia itu dikarenakan oleh depresi. Karena depresi itu keinginan untuk mati itu luar biasa. Saya itu juga gitu dulu itu. Keinginan untuk mengakhiri hidup itu tinggi banget itu ya. Tinggi banget. Saya bukan orang Jepang. Tapi kalau scientifically berarti tentang jumlah tidur ini tadi, kuantitas dan kualitas, jangan-jangan memang biomarkernya aja yang belum ketemu dok, karena kan mungkin dampaknya itu jangka panjang gitu. Buku Sihir Realitas karya Richard Dawkins. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Bab 1. Apa itu realitas? Apa itu sihir? Realitas adalah segala sesuatu yang ada. Kelihatannya gamblang, ya? Sebenarnya tidak demikian. Ada banyak masalah dengan definisi itu. Bagaimana dengan dinosaurus, yang pernah ada tapi tidak lagi ada? Bagaimana dengan bintang-bintang, yang sedemikian jauh sehingga ketika sinarnya mencapai kita dan kita bisa melihat bintang, bintang itu mungkin telah padam? Nanti kita akan kembali lagi ke soal dinosaurus dan bintang. Tapi yang penting, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu betul-betul ada, bahkan pada masa kini? Ya, kelima indera kita. Penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan pengecapan, cukup hebat dalam meyakinkan kita bahwa banyak benda itu nyata. Batu dan unta, rumput yang baru dipangkas dan kopi yang baru digiling, amplas dan beludru, air terjun dan bel pintu, gula dan garam. Tapi apakah hanya benda yang bisa kita deteksi secara langsung dengan salah satu indera kita yang akan kita sebut nyata? Bagaimana dengan galaksi nun jauh di sana, yang terlalu jauh untuk dilihat dengan mata telanjang? Bagaimana dengan bakteri, yang terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop berdaya tinggi? Haruskah kita katakan bahwa mereka tidak ada karena tidak bisa kita lihat?
Tidak. Tentunya kita bisa meningkatkan kemampuan indera kita dengan menggunakan alat-alat khusus. Teleskop untuk melihat galaksi, mikroskop untuk melihat bakteri. Oleh karena kita mengerti tentang teleskop dan mikroskop, dan bagaimana cara kerja alat-alat itu, kita bisa menggunakan alat untuk memperluas jangkauan indera kita. Dalam hal ini, indera penglihatan, dan apa yang bisa kita lihat berkat bantuan alat membuat kita yakin bahwa galaksi dan bakteri itu ada. Bagaimana dengan gelombang radio? Apakah gelombang radio ada? Mata kita tidak bisa mendeteksinya, telinga kita juga tidak, namun lagi-lagi alat-alat khusus, perangkat televisi, misalnya, mengubah gelombang radio menjadi sinyal yang bisa kita lihat dan dengar. Jadi, meskipun kita tidak bisa melihat atau mendengar gelombang radio, kita tahu gelombang radio merupakan bagian realitas. Seperti juga halnya teleskop dan mikroskop, kita mengerti bagaimana radio dan televisi bekerja. Jadi alat-alat itu membantu indera-indera kita membangun gambaran mengenai apa yang ada, dunia nyata, realitas. Teleskop radio, dan teleskop sinar X, menunjukkan kepada kita bintang-bintang dan galaksi melalui apa yang tampaknya merupakan mata yang berbeda. Cara lain lagi untuk memperluas pandangan kita mengenai realitas. Kembali ke soal dinosaurus. Bagaimana kita tahu bahwa dinosaurus dulu pernah menguasai bumi? Kita tidak pernah melihat atau mendengar dinosaurus ataupun terbirit-birit kabur dari dinosaurus. Sayang kita tidak punya mesin waktu agar kita bisa melihat dinosaurus secara langsung. Namun kita punya petunjuk jenis berbeda bagi indera kita. Ada yang namanya fosil, dan kita bisa melihat fosil dengan mata telanjang. Fosil tidak berlari-lari atau melompat-lompat, tapi karena kita mengerti bagaimana fosil terbentuk, fosil bisa memberitahu kita mengenai apa yang terjadi jutaan tahun lalu. Kita mengerti bagaimana air, dengan mineral-mineral yang terlarut di dalamnya, meresap ke dalam bangkai yang terkubur dalam lapisan-lapisan lumpur dan batu. Kita mengerti bagaimana mineral mengkristal keluar dari air dan menggantikan zat-zat dalam bangkai itu, atom demi atom, meninggalkan jejak bentuk hewan asli tercetak pada batu. Jadi, walaupun kita tidak bisa melihat dinosaurus secara langsung dengan indera kita bisa pahami bahwa dulu dinosaurus pastilah ada, menggunakan bukti tidak langsung yang pada akhirnya tetap mencapai kita melalui indera-indera kita. Kita melihat dan menyentuh jejak kehidupan purbakala di batu. Dalam pengertian berbeda, teleskop bisa bekerja seperti semacam mesin waktu. Apapun yang kita lihat sewaktu kita melihat sebenarnya adalah cahaya, dan cahaya butuh waktu untuk merambat. Bahkan sewaktu kita memandang wajah teman, kita melihat mereka pada masa lalu, sebab cahaya dari wajah mereka butuh sepersekian detik untuk merambat ke mata kita. Bunyi merambat jauh lebih lambat, oleh karena itulah kita melihat kembang api meledak di langit lebih dahulu daripada mendengar suara letusannya. Sewaktu kita melihat seseorang menebang pohon di kejauhan, bunyi kapaknya menghantam pohon tertunda sehingga terasa janggal. Cahaya merambat sedemikian cepat sehingga kita biasanya menganggap bahwa apapun yang kita lihat terjadi pada saat itu juga. Namun bintang-bintang adalah masalah lain. Bahkan matahari 8 menit cahaya jauhnya. Bila matahari meledak, bencana itu baru akan menjadi bagian kenyataan kita 8 menit kemudian. Dan saat itu habislah kita. Sedangkan untuk bintang terdekat berikutnya, Proxima Centauri, bila kita memandangnya pada tahun 2011, yang kita lihat itu sebenarnya penampilan 2007. Galaksi merupakan kumpulan raksasa bintang-bintang. Kita berada di galaksi yang disebut Bima Sakti. Sewaktu kita memandang tetangga sebelah Bima Sakti, galaksi Andromeda, teleskop kita adalah mesin waktu yang membawa kita mundur 2,5 juta tahun. Ada gugusan 5 galaksi yang disebut Quintet Stephan, yang kita lihat menggunakan teleskop Hubble, sedang saling bertubrukan secara spektakuler. Namun kita melihat mereka bertubrukan 280 juta tahun silam. Bila di salah satu galaksi yang bertubrukan itu ada makhluk asing yang punya teleskop yang berdaya cukup tinggi untuk melihat kita, maka yang mereka lihat di bumi, pada saat ini juga, tepat di sini dan sekarang, adalah leluhur awal dinosaurus. Betulkah ada makhluk asing di antariksa? Kita tidak pernah melihat atau mendengar mereka. Apakah mereka bagian realitas? Tak ada yang tahu. Namun kita tahu apa yang suatu hari nanti bisa memberitahu kita bila makhluk asing memang betul ada. Bila kita nanti berdekatan dengan makhluk luar angkasa, organ-organ indera kita bisa memberitahu kita. Barangkali suatu hari akan ada yang menciptakan teleskop berdaya cukup besar untuk mendeteksi kehidupan di planet-planet lain. Atau barangkali teleskop radio kita akan menangkap pesan-pesan yang hanya mungkin berasal dari makhluk asing berkecerdasan.
Ini karena realitas tidak hanya terdiri atas hal-hal yang telah kita ketahui. Realitas mencakup juga hal-hal yang ada namun belum kita ketahui, dan baru akan kita ketahui pada masa depan, barangkali sewaktu kita telah membuat alat-alat yang lebih hebat untuk membantu kelima indera kita. Atom-atom selalu ada dari dulu, namun belum lama ini kita mengetahui keberadaan atom dengan pasti, dan mungkin keturunan kita akan mengetahui jauh lebih banyak hal yang kini belum kita ketahui. Itulah ajaib dan serunya sains terus-menerus menyingkapkan hal-hal baru. Ini tidak berarti kita harus mempercayai apa saja yang mungkin dihayalkan manusia. Ada jutaan hal yang bisa kita bayangkan namun kecil sekali kemungkinannya nyata. Peri dan hobgoblin, leprechaun dan hippogriff. Kita harus selalu berpikiran terbuka. Namun satu-satunya alasan bagus untuk mempercayai bahwa sesuatu itu ada adalah bila ditemukan bukti nyata mengenai keberadaannya. Model, menguji imajinasi. Kita ada cara yang tidak begitu diakrabi banyak orang namun bisa digunakan ilmuwan untuk mengetahui apa yang nyata sewaktu hal itu tidak bisa dideteksi secara langsung oleh kelima indera kita. Caranya adalah membuat model atas apa yang mungkin terjadi, yang kemudian bisa diuji. Kita hayalkan, bolehlah kita sebut kita tebak, apa yang mungkin ada. Itulah yang disebut model. Kemudian kita cari tahu, seringkali dengan melakukan perhitungan matematika, apa yang seharusnya kita lihat, atau dengar, dan lain sebagainya, kerap kali dengan bantuan alat pengukur, bila model itu benar. Kita kemudian cek apakah betul itu yang memang kita lihat. Model itu mungkin secara harfiah merupakan replika yang dibuat dari kayu atau plastik, atau mungkin hitung-hitungan matematika di atas kertas, atau mungkin simulasi di komputer. Kita amati model itu baik-baik dan perkirakan apa yang seharusnya kita lihat, dengar, DSB, dengan indera-indera kita, barangkali dengan bantuan alat, seandainya model itu benar. Kemudian kita cek apakah perkiraan kita benar atau salah. Bila perkiraan kita benar, itu meningkatkan keyakinan kita bahwa model itu memang mewakili realitas. Lantas kita rancang percobaan-percobaan lanjutan, barangkali mempertajam model tersebut, untuk menguji dan mengkonfirmasi temuan-temuan lebih lanjut. Bila perkiraan kita salah, kita tolak model itu, atau kita modifikasi dan coba lagi. Inilah salah satu contohnya. Sekarang, kita tahu bahwa gen, satuan-satuan pewarisan sifat, terbuat dari zat yang disebut DNA. Kita tahu banyak hal mengenai DNA dan bagaimana kerjanya. Tapi kita tidak bisa melihat rincian wujud DNA, bahkan dengan mikroskop berdaya tinggi. Nyaris segala sesuatu yang kita ketahui mengenai DNA secara tidak langsung berasal dari menghayalkan model yang kemudian kita uji. Sebenarnya, lama sebelum ada yang mendengar soal DNA, ilmuwan sudah tahu banyak hal mengenai gen dari pengujian terhadap perkiraan model. Pada abad ke-19, seorang biarawan Austria bernama Gregor Mendel melakukan percobaan di kebun biasanya, menyilangkan ercis dalam jumlah banyak. Dia menghitung jumlah tumbuhan ercis yang memiliki bunga dengan berbagai warna, ataupun yang ercisnya keriput atau mulus, selama bergenerasi-generasi. Mendel tidak pernah melihat ataupun menyentuh gen. Yang dia lihat hanyalah ercis dan bunga, dan dia bisa menggunakan matanya untuk menghitung tipe yang berbeda-beda. Dia menciptakan satu model, yang melibatkan apa yang kini kita sebut gen, walaupun Mendel tidak menyebutnya begitu, dan dia menghitung bahwa, bila modelnya benar, dalam percobaan penyilangan tertentu, seharusnya dihasilkan ercis mulus dalam jumlah 3 kali lebih banyak daripada yang keriput. Tanpa membahas perinciannya, intinya adalah bahwa, gen, Mendel merupakan ciptaan imajinasinya. Dia tidak bisa melihat gen dengan matanya, tidak juga dengan mikroskop. Namun dia bisa melihat ercis mulus dan keriput, dan dengan menghitung dia menemukan bukti tidak langsung bahwa modelnya mengenai pewarisan sifat merupakan penggambaran bagus atas suatu hal yang nyata. Ilmuwan-ilmuwan sesudahnya menggunakan modifikasi metode Mendel, meneliti makhluk hidup lain, misalnya lalat buah, untuk menunjukkan bahwa gen terentang dalam susunan tertentu, di sepanjang benang-benang yang disebut kromosom. Kita manusia punya 46 kromosom, lalat buah punya 8. Bahkan kita bisa mencari tahu, melalui pengujian model, urutan pasti susunan gen-gen itu di sepanjang kromosom. Semua itu dilakukan lama sebelum kita tahu bahwa gen terbuat dari DNA. Sekarang kita tahu itu, dan kita tahu juga dengan pasti bagaimana DNA bekerja, berkat James Watson dan Francis Crick, serta banyak ilmuwan lain setelah mereka. Watson dan Crick tidak bisa melihat DNA dengan mata sendiri. Lagi-lagi, mereka memperoleh temuan mereka dengan menghayalkan dan menguji model. Watson dan Crick benar-benar membangun model-model kemungkinan wujud DNA dari logam dan kardus, dan menghitung berapa seharusnya ukuran-ukuran tertentu seandainya model mereka benar.
Prediksi salah satu model, disebut model helix ganda, cocok sekali dengan hasil pengukuran Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins, menggunakan alat-alat khusus yang memanfaatkan sinar X yang ditembakkan ke kristal-kristal DNA hasil pemurnian. Watson dan Crick juga dengan segera menyadari bahwa model struktur DNA mereka akan memberikan hasil yang tepat sama dengan yang dilihat oleh Gregor Mendel di kebun biaranya. Dengan demikian, kita bisa tahu apa yang nyata melalui satu dari tiga cara. Kita bisa mendeteksinya secara langsung, menggunakan kelima indera kita, atau secara tidak langsung menggunakan indera-indera kita yang dibantu oleh alat-alat khusus seperti teleskop dan mikroskop, atau secara lebih tidak langsung lagi, dengan menciptakan model mengenai apa yang mungkin nyata dan kemudian menguji model itu untuk melihat apakah modelnya berhasil memperkirakan hal-hal yang bisa kita lihat, atau dengar, DSB, dengan ataupun tanpa bantuan alat. Pada akhirnya, semua selalu kembali ke indera-indera kita. Apakah ini berarti realitas hanya terdiri atas hal-hal yang bisa dideteksi, secara langsung ataupun tidak, oleh indera-indera kita dan oleh metode-metode sains? Bagaimana dengan hal-hal seperti cemburu dan sukaria, kebahagiaan dan cinta? Apakah hal-hal itu tidak nyata? Ya, semua itu nyata. Namun keberadaannya bergantung kepada manusia, otak manusia, tentunya, dan barangkali juga otak spesies-spesies hewan tingkat tinggi lainnya, seperti simpanse, anjing, dan paus. Batu tidak merasakan sukaria ataupun cemburu, dan gunung tidak mencinta. Emosi-emosi itu dahsyat nyatanya bagi yang mengalami, namun tidak ada sebelum otak ada. Mungkin emosi-emosi seperti itu, dan barangkali emosi-emosi lain yang kita hayalkan saja tidak bisa, ada di planet-planet lain, namun hanya jika di planet-planet itu ada otak, atau sesuatu yang setara dengan otak. Manalah kita tahu organ berpikir atau mesin perasa aneh macam apa yang tersembunyi di sudut lain semesta? Sains dan yang supranatural, penjelasan dan musuhnya. Jadi, itulah realitas. Berikut caranya kita bisa mengetahui apakah sesuatu nyata atau tidak. Setiap bab dalam buku ini akan membahas satu aspek tertentu realitas, matahari, misalnya, atau gempa, atau pelangi, atau hewan yang bermacam-macam jenisnya. Sekarang saya ingin beralih ke kata kunci satu lagi pada judul buku saya, sihir. Sihir adalah kata yang licin. Kata tersebut biasa digunakan dalam tiga cara berbeda, dan hal pertama yang harus saya lakukan adalah membedakan ketiganya. Saya akan sebut yang pertama, sihir supranatural. Yang kedua, sihir panggung, dan yang ketiga, yang merupakan makna favorit saya, dan yang saya maksudkan dalam judul buku ini, sihir puitis. Sihir supranatural adalah jenis sihir yang kita temukan dalam mitos dan dongeng. Dalam keajaiban juga, walaupun akan saya sisihkan dulu yang satu ini dan bahas lagi nanti di bab akhir. Inilah sihirnya lampu Aladin, mantra penyihir, Grimm bersaudara, Hans Christian Andersen, dan J.K. Rowling. Inilah sihir iksi milik penyihir yang merapal mantra dan mengubah pangeran menjadi katak, atau ibu peri yang mengubah labu menjadi kereta yang berkilauan. Inilah kisah-kisah yang kita semua ingat dari masa kanak-kanak kita, dan yang masih banyak orang nikmati ketika disajikan dalam pantomim Natal tradisional. Namun kita semua tahu sihir macam ini hanyalah fiksi dan tidak terjadi dalam realitas. Berlawanan dengan itu, sihir panggung betul-betul terjadi, dan bisa jadi sangat menyenangkan. Atau setidaknya, ada sesuatu yang betul-betul terjadi, meskipun bukan seperti apa yang dipikirkan penonton. Seorang laki-laki di panggung, biasanya laki-laki, karena alasan tersendiri, jadi saya akan bilang, laki-laki, namun Anda bisa juga sebut, perempuan, bila Anda mau, menipu kita sehingga berpikir bahwa sesuatu yang menakjubkan, yang bahkan mungkin tanpa supranatural, telah terjadi pada hal yang sebenarnya terjadi adalah hal yang berbeda. Sapu tangan sutra tidak bisa berubah menjadi kelinci, sama seperti kata tidak bisa berubah menjadi pangeran. Yang kita lihat di panggung hanyalah tipuan. Mata kita menipu kita, atau lebih tepatnya, si pesulap bersusah payah menipu mata kita, barangkali dengan secara cerdas menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian kita dari apa yang sebenarnya dia sedang lakukan dengan tangannya. Sejumlah pesulap bersifat jujur dan secara khusus memastikan penonton mereka tahu bahwa mereka hanyalah melakukan trik. Yang terpikir oleh saya adalah orang-orang seperti James the Amazing Randi, atau Penn dan Teller, atau Darren Brown. Walaupun para pesulap mengagumkan itu biasanya tidak memberitahukan kepada para penonton bagaimana tepatnya mereka melakukan trik sulap. Mereka bisa-bisa ditendang dari Magic Circle, klub pesulap, bila melakukannya. Mereka memastikan bahwa penonton tahu tidak ada sihir supranatural yang terlibat. Yang lain tidak secara aktif menyatakan bahwa semua itu hanya tipuan,
Tapi mereka tidak mengklaim berlebihan mengenai apa yang mereka lakukan. Mereka hanya membiarkan penonton merasakan sensasi menyenangkan bahwa sesuatu yang misterius telah terjadi, tanpa secara aktif berbohong mengenainya. Namun sayangnya, ada pesulap yang secara sengaja berbohong, dan yang berpura-pura memiliki kekuatan supranatural atau paranormal sungguhan. Barangkali mereka mengaku bahwa mereka bisa betul-betul membengkokkan logam atau menghentikan jam dinding hanya dengan kekuatan pikiran. Sejumlah penipu tidak jujur ini, tukang tipu, adalah kata yang pas untuk mereka, meraup untung besar dari perusahaan pertambangan atau minyak dengan mengaku bahwa mereka bisa memberitahukan, dengan bantuan kekuatan psikis, tempat yang bagus untuk melakukan pengeboran. Tukang tipu lain mengeksploitasi orang yang berduka, dengan menyatakan bisa berbicara dengan orang mati. Ketika ini terjadi, sihir bukan lagi untuk bersenang-senang atau hiburan, melainkan memanfaatkan kerapuhan dan kesusahan orang. Sebenarnya sih, mungkin tidak semua orang semacam itu merupakan tukang tipu. Sebagian mungkin benar-benar percaya bahwa mereka bisa bicara dengan orang mati. Nomor berapa yang aku pikirkan? Makna sihir ketiga adalah yang saya maksudkan dalam judul buku ini, sihir puitis. Kita tergugah sampai menangis oleh karya musik yang indah dan kita sebut pertunjukan itu sebagai bagaikan sihir. Kita memandang bintang-bintang di langit malam tanpa bulan dan tanpa lampu-lampu perkotaan, dan sambil menahan napas karena terpukau, kita sebut pemandangan itu sungguh menyihir. Kita mungkin menggunakan kata yang sama untuk menjabarkan matahari terbenam yang cantik, atau bentang pegunungan, atau pelangi di langit yang gelap. Dalam pengertian ini, bagaikan sihir hanya berarti sangat menggugah, menawan, sesuatu yang membuat kita merinding, sesuatu yang membuat kita merasa lebih hidup. Yang saya ingin tunjukkan kepada Anda dalam buku ini adalah bahwa realitas, fakta-fakta dunia nyata seperti yang dimengerti oleh metode-metode sains, bersifat bagaikan sihir dalam pengertian ketiga, pengertian puitis, pengertian indahnya kehidupan. Sekarang saya ingin kembali membicarakan soal gagasan supranatural dan menjelaskan mengapa gagasan itu tak akan pernah bisa memberikan kita penjelasan sejati mengenai hal-hal yang kita lihat di dunia dan semesta sekitar kita. Memang, memberi penjelasan supranatural mengenai sesuatu sama saja dengan tidak menjelaskannya, dan yang lebih parah lagi, melenyapkan kemungkinannya untuk dijelaskan. Mengapa saya bilang begitu? Karena apapun yang supranatural, secara definisi pastilah berada di luar jangkauan penjelasan alami. Yang supranatural pastilah berada di luar jangkauan sains dan metode sains yang telah mantap, sukses melalui ujian dan cobaan, yang telah menyebabkan kita bisa menikmati kemajuan-kemajuan besar dalam pengetahuan selama lebih daripada 400 tahun terakhir. Mengatakan bahwa sesuatu terjadi secara supranatural bukan hanya berarti kita tidak memahaminya, melainkan sama dengan mengatakan kita tidak akan pernah memahaminya. Jadi tidak usahlah susah payah mencoba. Sains mengambil pendekatan yang tepat berlawanan. Sains bisa maju berkat ketidakmampuannya. Sejauh ini, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan memanfaatkan ketidakmampuan itu sebagai pendorong untuk terus-menerus mengajukan pertanyaan, menciptakan dan menguji model-model yang mungkin, sehingga kita bisa bergerak, sedikit demi sedikit, mendekati kebenaran. Bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman kita saat ini mengenai realitas, para ilmuwan akan menganggapnya sebagai tantangan terhadap model yang kita punya saat ini, mengharuskan kita untuk mengabaikan atau setidaknya mengubah model lama itu. Melalui penyesuaian semacam ini dan pengujian selanjutnya lah kita semakin mendekati kebenaran. Apa pendapat Anda soal seorang detektif yang, ketika kebingungan menghadapi suatu kasus pembunuhan, terlalu malas bahkan untuk mencoba memecahkan kasus itu dan semata menyatakan misteri itu sebagai sesuatu yang supranatural? Keseluruhan sejarah sains menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal yang dahulu dianggap disebabkan hal yang supranatural, disebabkan oleh dewa-dewi, yang sedang senang ataupun marah, roh jahat, tukang sihir, arwah, kutukan, dan mantra, sebenarnya memiliki penjelasan alami, penjelasan-penjelasan yang bisa kita pahami dan uji dan percayai. Sama sekali tidak ada alasan untuk percaya bahwa hal-hal yang belum diberikan penjelasan alami oleh sains ternyata berasal-usul supranatural, sama saja seperti gunung berapi, gempa, atau penyakit ternyata bukan disebabkan oleh dewa-dewi yang marah, seperti yang dulu dipercayai orang. Tentu saja, tak seorang pun percaya bahwa kata bisa diubah menjadi pangeran, atau pangeran menjadi katak. Saya tidak pernah bisa ingat, ataupun labu menjadi kereta, namun pernahkah Anda pikirkan sejenak saja mengapa hal-hal semacam itu mustahil? Ada banyak cara menjelaskannya.
Cara favorit saya adalah ini. Katak dan kereta adalah benda rumit, dengan banyak bagian yang harus disatukan dalam cara yang khusus, dalam pola yang khusus yang tidak mungkin terjadi hanya karena kebetulan, atau jentikan jari. Itulah artinya, rumit. Sulit sekali membuat benda rumit seperti katak atau kereta. Untuk membuat kereta kita perlu menyatukan semua bagiannya secara benar. Kita butuh keahlian tukang kayu dan pengrajin lainnya. Kereta tidak hanya terjadi secara kebetulan atau melalui jentikan jari dan ucapan abrakadabra. Kereta punya struktur, kerumitan, bagian-bagian yang bekerja, roda dan gandar, jendela dan pintu, pegas dan kursi berbantalan. Relatif mudah mengubah sesuatu yang rumit seperti kereta menjadi sesuatu yang sederhana. Abu, misalnya. Namun tidak ada yang bisa mengambil setumpuk abu, atau sebutir labu, dan mengubahnya menjadi kereta, karena kereta terlalu rumit, dan bukan sekadar rumit, melainkan rumit ke arah yang bermanfaat. Dalam hal ini, bermanfaat untuk dipakai orang berkendara. Mari kita permudah sedikit untuk Ibu Pri dengan menganggap bahwa, bukannya minta diambilkan labu, dia minta disediakan semua bagian yang kita butuhkan untuk merakit kereta. Semuanya tercampur baur di dalam kotak, seperti perangkat untuk membuat model pesawat terbang. Perangkat untuk membuat kereta terdiri atas ratusan papan kayu, panel kaca, batang dan tongkat besi, bantalan busa dan lembaran kulit, beserta paku, sekrup, dan berbotol-botol lem untuk menyatukan ini itu. Kini anggaplah bahwa, bukannya membaca instruksi dan menggabungkan berbagai komponen tersebut dalam urutan yang teratur, dia masukkan saja semua ke dalam kantong yang sangat besar dan dia guncang-guncang. Berapa kemungkinannya bahwa komponen-komponen itu akan kebetulan saling menempel dalam cara yang benar dan terakit menjadi kereta yang bisa berjalan? Jawabannya, pada dasarnya 0. Dan sebagian alasannya adalah ada sedemikian banyak cara yang mungkin bagi kita untuk menggabungkan semua potongan yang bercampur baur itu yang tidak akan menghasilkan kereta yang bisa berjalan, atau bahkan apapun yang bisa berjalan. Jika kita mengambil dan mengguncang-guncang segepok komponen secara acak, mungkin terkadang mereka membentuk pola yang bermanfaat, atau yang kita kenali sebagai sesuatu yang istimewa. Namun jumlah cara hal tersebut mungkin terjadi sangat kecil, bahkan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah cara mereka membentuk pola yang tidak akan kita kenali sebagai apa-apa selain setumpuk rongsokan. Ada jutaan cara untuk mengacak berulang-ulang setumpuk potongan komponen dan mengubah mereka menjadi setumpuk lain komponen. Setiap kali kita acak komponen-komponen itu, kita mendapatkan setumpuk rongsokan unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun hanya sangat sedikit sekali di antara jutaan tumpukan yang mungkin terbentuk yang akan ada manfaatnya. Misalnya membawa kita ke pesta, ataupun mengagumkan atau terkenang dalam cara apapun. Terkadang kita secara harfiah dapat menghitung jumlah cara kita mengacak seperangkat komponen. Misalnya saat kita mengocok satu pak kartu, dengan masing-masing kartu sebagai komponen. Anggaplah Bandar mengocok kartu-kartu itu dan membagikannya kepada 4 pemain, sehingga masing-masing memegang 13 kartu. Saya angkat kartu-kartu saya dan tercekat kaget. Kartu saya 13-13-nya sekop, komplit. Semua kartu sekop. Saya terlalu terkejut sampai-sampai tidak bisa meneruskan permainan. Dan saya tunjukkan kartu-kartu saya kepada ketiga pemain lain, karena saya tahu mereka juga akan sama terpananya seperti saya. Namun kemudian, satu demi satu, masing-masing dari ketiga pemain lain meletakkan kartu mereka di meja, dan setiap kali ada yang membuka kartu-kartunya, suara tercekat kaget terdengar. Masing-masing memegang seperangkat lengkap jenis kartu yang berbeda. Salah seorang memegang 13 kartu hati, yang lain memegang 13 kartu ajik, sedangkan yang terakhir memegang 13 kartu keriting. Sihir supranaturalkah itu? Kita mungkin tergoda untuk berpikir demikian. Ahli matematika bisa menghitung kebetulan terjadinya kocokan luar biasa semacam itu secara kebetulan semata. Kemungkinannya ternyata nyaris mustahil saking kecilnya. 1 dalam 536, 447. 737, 765, 488, 792, 839, 237.440.000. Saya bahkan tidak yakin Anda tahu bagaimana cara membaca angka itu. Jika Anda duduk memainkan kartu-kartu itu selama 1 triliun tahun, Anda mungkin dalam satu kesempatan mendapatkan pembagian kartu sempurna seperti itu. Namun, dan inilah masalahnya, hasil kocokan itu sama nyaris mustahilnya dengan setiap hasil kocokan lain yang pernah terjadi. Kemungkinan terjadinya hasil kocokan tertentu manapun dari 52 kartu adalah 1 dalam 536, 447, 737, 765, 488, 792, 839, 237, 440, 000 karena itulah jumlah total semua kemungkinan hasil kocokan.
Hanya saja kita tidak menyadari pola tertentu apapun dalam banyak sekali hasil kocokan yang terjadi, sehingga mereka kita anggap biasa saja. Kita hanya menyadari hasil kocokan yang kebetulan mencolok karena suatu alasan. Kita bisa mengubah seorang pangeran menjadi miliaran benda, bila kita cukup brutal untuk menata ulang komponen-komponennya menjadi miliaran kombinasi acak. Namun sebagian besar kombinasi itu akan terlihat berantakan, seperti bermiliar-miliar hasil kocokan kartu secara acak dan tanpa makna. Hanya sangat sedikit sekali dari segala kombinasi yang mungkin dari komponen pangeran yang dikocok acak yang bisa dikenali atau ada gunanya, apalagi yang bisa menjadi katak. Pangeran tidak berubah menjadi katak, sedangkan labu tidak berubah menjadi kereta, karena katak dan kereta adalah benda-benda rumit yang komponen-komponennya bisa dikombinasikan menjadi potongan rongsokan yang jumlahnya nyaris tak terbatas. Toh kita tahu, sebagai fakta, bahwa setiap makhluk hidup, setiap manusia, setiap buaya, setiap burung, setiap batang pohon, dan bahkan setiap kecambah, telah berevolusi dari bentuk-bentuk lain yang awalnya lebih sederhana. Jadi itu juga proses untung-untungan dong, ataukah semacam sihir? Tidak. Sama sekali bukan. Ini adalah pemahaman yang sangat umum terjadi, jadi saya mau jelaskan sekarang mengapa yang kita lihat di dunia nyata bukanlah akibat kebetulan atau keberuntungan atau sihir, meskipun secuil, kecuali, tentu saja, dalam pengertian puitis terbatas yaitu sesuatu yang membuat kita merasakan kekaguman dan keriaan. Sihir perlahan evolusi. Mengubah satu makhluk hidup rumit menjadi makhluk hidup rumit lain dalam satu langkah sederhana, seperti dalam dongeng, memang di luar jangkauan kemungkinan realistis. Toh tetap saja makhluk hidup rumit ada. Jadi bagaimana cara mereka muncul? Bagaimana? Dalam realitas, makhluk hidup rumit seperti katak dan singa, babun dan pohon beringin, pangeran dan labu, Anda dan saya, bisa muncul? Nyari sepanjang sejarah pertanyaan itu sungguh membingungkan, tak bisa dijawab dengan selayaknya oleh seorang pun. Oleh karena itu manusia pun menciptakan berbagai kisah dalam upaya menjelaskannya. Namun kemudian pertanyaan itu terjawab, dengan gemilang, pada abad ke-19, oleh salah seorang ilmuwan terbesar yang pernah hidup, Charles Darwin. Sisa bab ini akan saya gunakan untuk menjelaskan jawabannya, secara singkat, dalam kata-kata yang berbeda dari yang digunakan Darwin. Jawabannya adalah bahwa makhluk hidup rumit, seperti manusia, buaya, dan kecambah, tidak muncul mendadak, langsung jadi, melainkan secara bertahap, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, sehingga apa yang ada setelah setiap langkah hanya berbeda sedikit daripada yang sebelumnya ada. Anggap Anda ingin menciptakan katak dengan kaki panjang. Anda bisa peroleh awal yang bagus bila memulai proses tersebut dengan sesuatu yang sudah agak mirip dengan apa yang ingin Anda capai. Taruhlah, katak dengan kaki pendek. Anda akan amati kata-kata Anda yang berkaki pendek dan mengukur panjang kaki mereka. Anda akan pilih beberapa pejantan dan beberapa betina yang panjang kakinya melebihi rata-rata, dan Anda biarkan mereka kawin, sambil mencegah teman-teman mereka yang berkaki pendek agar tidak kawin sama sekali. Pejantan dan betina berkaki panjang akan bersama-sama menghasilkan kecebong, yang nantinya akan tumbuh kakinya dan menjadi katak. Kemudian Anda akan ukur panjang kaki generasi baru kata ini, dan sekali lagi pilih pejantan dan betina yang panjang kakinya di atas rata-rata, lalu kawinkan mereka. Setelah melakukan itu selama sekitar 10 generasi, Anda mungkin akan mulai menyadari sesuatu yang menarik. Panjang kaki rata-rata populasi kata Anda kini akan lebih panjang daripada panjang kaki rata-rata populasi awal. Anda bahkan mungkin menemukan bahwa semua katak pada generasi ke-10 memiliki kaki yang lebih panjang daripada kata-kata generasi pertama. Atau 10 generasi mungkin tidak cukup. Anda mungkin perlu melanjutkan sampai 20 generasi atau bahkan lebih. Namun pada akhirnya Anda bisa dengan bangga mengucapkan, aku telah membuat jenis baru katak dengan kaki yang lebih panjang daripada jenis yang lama. Tidak perlu tongkat ajaib. Tidak dibutuhkan sihir-sihiran. Yang kita lakukan di sini adalah proses yang disebut pembiakan selektif. Pembiakan macam ini memanfaatkan fakta bahwa ada perbedaan di antara katak, dan perbedaan-perbedaan itu cenderung diwariskan. Dengan kata lain, diteruskan dari induk ke anak melalui gen. Semata dengan memilih kata mana yang berbiak dan mana yang tidak, kita bisa menciptakan kata jenis baru. Gampang, kan? Namun membikin kaki lebih panjang itu mungkin belum mengesankan. Bagaimanapun juga, kan kita memang memulainya dengan katak, sama-sama katak, tapi berkaki pendek. Anggaplah Anda mulai, bukan dengan katak berkaki lebih pendek, melainkan dengan sesuatu yang sama sekali bukan katak, misalnya sesuatu yang lebih mirip kadal air. Kadal air memiliki kaki yang sangat pendek dibandingkan dengan kaki katak, dibandingkan kaki belakang katak, paling tidak,
Dan kadal air menggunakan kakinya bukan untuk melompat, melainkan untuk berjalan. Kadal air juga memiliki ekor panjang, sementara katak tidak punya ekor sama sekali. Dan secara keseluruhan badan kadal air lebih panjang dan sempit daripada sebagian besar katak. Namun saya pikir Anda bisa paham bahwa, asalkan bisa mengembangbiakan mereka selama beberapa ribu generasi, Anda bisa mengubah satu populasi kadal air menjadi satu populasi katak, semata dengan sabar memilih, dalam setiap generasi, kadal air jantan dan betina yang sedikit lebih mirip katak dan mengawinkan mereka. Sementara mencegah teman-teman mereka yang tidak begitu mirip katak agar tidak kawin. Dalam tahap yang manapun dalam proses itu, Anda tidak akan melihat perubahan dramatis. Setiap generasi akan terlihat mirip sekali dengan generasi sebelumnya. Namun tetap saja, setelah cukup generasi berlalu, Anda akan mulai menyadari bahwa panjang ekor rata-rata sedikit lebih pendek sementara pasangan kaki belakang rata-rata sedikit lebih panjang. Setelah banyak sekali generasi, individu-individu berkaki panjang, berekor pendek mungkin mulai mendapati bahwa lebih mudah mulai menggunakan kaki panjang mereka untuk melompat, bukan merayap. Dan seterusnya. Tentu saja, dalam skenario yang baru saja saya jabarkan, kita menganggap diri kita sebagai pembiak, memilih-milih pejantan dan betina yang kita ingin kawinkan guna mencapai hasil akhir yang telah kita tentukan. Petani telah menerapkan teknik itu selama ribuan tahun, untuk menghasilkan hewan ternak dan tanaman pangan yang menghasilkan panenan lebih banyak atau lebih kebal terhadap penyakit, dan seterusnya. Darwin adalah orang pertama yang memahami bahwa hal itu berlangsung bahkan ketika tidak ada pembiak yang melakukan pemilihan. Darwin memahami bahwa seluruh proses itu terjadi secara alami, suatu kenyataan, karena alasan sederhana bahwa sebagian individu bertahan hidup cukup lama untuk berbiak sementara yang lain tidak. Dan yang bertahan hidup adalah karena mereka memiliki ciri yang membuat mereka lebih sesuai dengan lingkungannya daripada individu-individu lain. Maka anak-anak individu yang bertahan hidup pun mewarisi gen-gen yang membantu induk mereka lestari. Mau itu kadal air atau katak, landa atau dandelion, akan selalu ada sejumlah individu yang lebih hebat dalam bertahan hidup daripada yang lain. Bila kaki panjang kebetulan bermanfaat, misalnya bagi kata atau belalang untuk melompat menjauhi bahaya, atau bagi macan untuk memburu rusa, atau bagi rusa untuk kabur dari macan, maka individu berkaki panjang akan lebih kecil kemungkinannya mati. Mereka juga berpeluang lebih besar untuk hidup lebih lama dan berbiak. Selain itu, individu yang tersedia untuk dikawini juga lebih banyak yang berkaki panjang. Maka dalam setiap generasi, akan lebih besar kemungkinan gen-gen pengkode kaki panjang diteruskan ke generasi berikutnya. Lama-kelamaan kita akan dapati bahwa semakin banyak individu dalam populasi itu yang memiliki gen pengkode kaki yang lebih panjang. Maka efeknya akan tepat sama dengan seolah-olah seorang perancang cerdas, misalnya manusia pembiak, telah memilih individu-individu berkaki panjang untuk berbiak, hanya saja perancang semacam itu tidaklah diperlukan. Semuanya terjadi secara alami, berlangsung sendiri, sebagai konsekuensi otomatis perbedaan pelestarian antara individu-individu yang bertahan hidup cukup lama untuk bereproduksi, dan yang tidak. Oleh karena alasan ini, proses tersebut dinamakan seleksi alam. Asalkan ada cukup banyak generasi, leluhur yang tampak seperti kadal air dapat berubah menjadi keturunan yang terlihat seperti katak. Bila ada lebih banyak lagi generasi, leluhur yang terlihat seperti katak bisa berubah menjadi keturunan yang terlihat seperti monyet. Bila ditambah lagi lebih banyak generasi, leluhur yang terlihat seperti bakteri dapat berubah menjadi keturunan yang terlihat seperti manusia. Dan memang itulah yang telah terjadi. Inilah yang terjadi dalam sejarah setiap hewan dan tumbuhan yang pernah ada. Jumlah generasi yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang bisa saya maupun Anda bayangkan. Namun dunia ini ratusan juta tahun usianya, dan kita tahu dari fosil bahwa kehidupan dimulai lebih daripada 3.500 juta, 3,5 miliar tahun lalu, sehingga ada cukup waktu bagi evolusi untuk terjadi. Itulah gagasan besar Darwin, disebut evolusi melalui seleksi alam. Gagasan tersebut merupakan salah satu gagasan paling penting yang pernah muncul dalam benak manusia. Gagasan Darwin menjelaskan segala sesuatu yang kita ketahui mengenai kehidupan di bumi. Oleh karena sedemikian penting, saya nanti akan bahas lagi gagasan ini di bab-bab berikutnya. Untuk sekarang, cukuplah memahami bahwa evolusi sangat lambat dan bertahap. Bahkan, kebertahapan evolusilah yang memungkinkannya membuat benda-benda rumit seperti katak dan pangeran. Perubahan sihir katak menjadi pangeran bukanlah bertahap melainkan mendadak, dan itulah yang membuat sihir semacam itu mustahil di dunia realitas. Evolusi adalah penjelasan nyata, yang betul-betul bekerja, dan punya bukti nyata untuk menunjukkan kebenarannya. Apapun yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang rumit muncul mendadak, dalam sekejap mata, bukan berevolusi secara bertahap langkah demi langkah, hanyalah ceritanya orang malas. Tidak lebih baik daripada sihir iksi di ayunan tongkat ajaib Ibu Peri.
Sedangkan mengenai labu berubah menjadi kereta kuda, mantra sihir juga merupakan penjelasan mustahil, sama seperti bagi katak dan pangeran. Kereta tidak berevolusi, atau setidaknya, tidak secara alami, dalam cara yang sama dengan katak dan pangeran. Namun kereta, bersama pesawat terbang dan beliung, komputer dan mata panah dari batu api, dibuat oleh manusia yang memang berevolusi. Otak manusia dan tangan manusia berevolusi melalui seleksi alam, sama seperti buntut kadal air dan kaki katak. Dan otak manusia, sesudah berevolusi, mampu mendesain dan menciptakan kereta maupun mobil, gunting maupun simfoni, mesin cuci maupun arloji. Sekali lagi, tidak pakai sihir. Sekali lagi, tidak pakai tipuan. Sekali lagi, segala sesuatunya dijelaskan secara indah dan sederhana. Dalam bab berikutnya di buku ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa dunia nyata, seperti yang dipahami lewat sains, memiliki sihirnya tersendiri, jenis yang saya sebut sihir puitis, kecantikan yang mengilhami, yang semakin ajaib karena nyata sifatnya dan karena kita bisa memahami bagaimana cara kerjanya. Dibandingkan kecantikan dan sihir sungguhan dunia nyata, mantra supranatural dan tipuan panggung tampak murahan dan norak. Sihir realitas bukanlah hal supranatural ataupun tipuan, namun, semata, mengagumkan. Mengagumkan, dan nyata. Mengagumkan karena nyata.